Parah. Hati-hati Bang Ajis, kalau berkata hati-hati. Ntar diem aja, saya nggak mau ngomong habis ini. Jangan. Aduh. Oke dah, langsung aja komika selanjutnya. Inilah dia, Andro. Halo semuanya. Halo. Boleh minta tepuk tangan buat kita semua. Pak Diki, Ya. Kiki, Pak Ajis, Ya. Lah, sayang. Marah. Ya. gila lu, Bro. Marah. Gila lu, Bro. Nah, sayang aja lo. Cakep banget aslinya. Makasih. Makasih ya, Bang. Woi, ngambek jangan. Jangan ngambek, jangan. Canda kali. Anda kali ah. Cakep banget, secakep outfit kami hari ini dari Miss Cash. Boleh minta tepuk tangan? Promo. Belajar dia, belajar. Buat bridging ternyata. Ya, buat bridging-nya tadi makanya keganggu tadi, Pak. Keren. Maaf. Halo teman-teman, nama saya Andro. Saya seorang dosen dan talent Falcon Pictures. Widih, identitasnya luar biasa. Aku mau kasih info penting. Hari ini, tepat hari ini Falcon Pictures baru ngeluarin film terbarunya, Dendam Malam Kelam. Kalian wajib nonton, itu film bagus banget. Dan plot twistnya luar biasa, jadi kalian wajib nonton. Cuma ada satu aja yang bermasalahin dari film itu. Kenapa pemeran utamanya harus Arya Saloka? Kenapa harus dia? Di perannya Arya Saloka berperan sebagai dosen. Dosen loh. Kenapa Falcon Pictures nggak pilih? Iya. Kenapa nggak pilih Anies Baswedan? Lagi. Dibantulah Falcon biar nggak nganggur-nganggur banget beliau. Takutnya beliau bentar lagi punya akun Jobstreet. Ya Allah, takut banget. Nggak, maksudku kenapa Falcon nggak pilih aku? Aku dosen, aku talent Falcon. Iya ya. Biar aku jelaskan lebih panjang kenapa aku nggak suka. Premis filmnya adalah dosen, punya istri kaya, selingkuh sama mahasiswi. Kita bahas satu-satu. Dosen. Arya Saloka tahu apa jadi dosen? 10 tahun bro jadi dosen. Udah. Siap. Arya Saloka pernah nggak ngerasain punya ijazah asli, cuma dibayar 80.000. Waduh. Tahu gini aku mending punya ijazah palsu, siapa tahu bisa jadi presiden. Bang, yang tadi di-cut aja bang ya. Ini biar ketawa aja, yang tadi di-cut aja bang. Ketakut aku sebenarnya. Takut banget. Besok ya hilang nih. Arya Saloka pernah nggak bimbing skripsi mahasiswa? Pernah nggak? Arya Saloka nggak pernah. Arya Saloka nggak tahu trik dosen untuk nahan skripsi mahasiswa lama-lama supaya diantar Jeko sama martabak. Nggak tahu dia. Di film itu, Arya Saloka ngajar bawa tas briefcase. Briefcase. Itu bukan tas dosen, bro. Tas dosen itu harus tas Asus yang nggak ada laptopnya. Harus itu, bro. Nggak ada laptop. Padahal tas laptop. Lucu banget. Relate. Outfit dia dipakai waktu ngajar itu outfit dia. Celana kain, kemeja, dasi, vest, rompi, cuman minus jas. Ya ampun bro, itu bukan outfit dosen. Ya. Itu outfit agen properti. Outfit dosen harus batik. Yang 35.001, 100.003. Ya Allah. Yang kalau dipakai saking tipisnya, kelihatan tuh pentil dosennya. Harus itu bro. Outfit dosen gak boleh kelihatan kaya. Kalau kelihatan kaya, kita mahasiswa tuh gak merasa kita susah. Martabak sama Jeko tadi gak jadi diantar. Gak bisa, harus kelihatan susah bro. Itu premis pertama. Premis keduanya, dosen punya istri kaya. 14 tahun aku menikah dengan perempuan kaya. 14 tahun aku takut sama istriku. Kurang penjiwaan apa? Arya Saloka tahu apa? Paling yang aku gak relate di film itu adalah Arya Saloka bunuh istrinya. Kalau itu aku enggak. Karena buat apa aku bunuh istriku? Istriku adalah investasi jangka panjangku. Kalau dia kenapa-napa, jatuhnya investasi bodong. Dia kenapa-napa, aku lebih kenapa-napa. Banyak lagi. Premis ketiga, dosen selingkuh sama mahasiswi.
Arya Saloka tahu apa? Istriku nonton gak episode ini nih? Nggak, tapi jujur aku tersinggung ya di bagian itu. Karena Arya Saloka menghina dosen. Dosen tidak pernah pacaran sama mahasiswi, kami terikat kode etik dosen dan peraturan kampus. Kalau dia memang dosen, dia nggak selingkuh sama mahasiswi. Dia selingkuh sama alumni. Dipupuk dulu tuh pas mahasiswa, dipupuk, udah alumni baru dipetik. Aduh Tuhan, lucu. Bahkan di adegan film itu, dia selingkuh sama Davina Karamoy di sebuah apartemen. Ini nggak dosen bro. Kalau dia dosen, dia cukup pintar untuk tahu cara yang lebih murah untuk selingkuh, yaitu di perpus kampus. Di belakang buku-buku tebal untuk peredam suara. Dia harus tahu itu. Bahkan dia kelihatan banget nggak dosen, amatir. Karena pertama kali dia suka Davina, ketika ngeliat Davina pakai tank top. Dia langsung yang, come on man, ayolah. Amatir bro. 10 tahun dosen. Itu sama aja dengan ngeliat cewek pakai rok pendek, mahasiswi pakai rok pendek. Kalau aku mah nggak akan kaget lagi. Mahasiswi datang ke kelasku pakai rok pendek, pasti ku suruh pindah ke depan. Enggak lah. Ku suruh pergi ke belakang. Tapi aku ikut. Enggak. Aku pasti akan suruh mahasiswi itu keluar. Kelasku tutup, aku kejar. Lucu loh. Jadi maksudku Falcon, kalau lain kali ada sequelnya Dendam Malam Kelam 2, kalau aku nggak main nggak apa-apa lah, tapi konsultannya harus aku bro. Iya. Harus aku konsultannya. Kenapa sih nggak aku yang dipilih? Aku udah pasti lebih murah dari Arya Saloka. Masalah tampang, CGI aja, nggak apa-apa CGI aja buat. Falcon takut aku nggak bisa adegan selingkuh sama Davina Karamoy. Siapa yang nggak bisa selingkuh sama Davina Karamoy? One take oke aku. Keren. Baru kita masuk kepada artis multitalenta Indonesia, Gisel Anastasia. Baru ku tahu Gisel. Mama buru Batak. Buru Marbun. Buru Marbun siap dia. Dari Humbang Sudutan. Oh Binjai. Iya. Alai hutam pasti di Humbang Sudutan dong kan? Di Tadaho dolas Romarbun. Iya. Tadaho. Enggak kenal Bang. Jangan ngobrol. Stand up, bro. Stand up, jadi ngobrol. Malah ngobrol itu mah. Ngomong gua lagi tuh. Boy dong marhata bata Bang, tapi nanti ya lanjut lagi ya. Oke lah kalau gitu lanjut kalau memang nggak boleh. Gisel punya anak yang sangat cantik dan berbakat namanya Gempita. Boleh minta tepuk tangannya buat Gempita. Dan masih itu ya, saran aku memang cukup Gempita sebaiknya jangan ada adeknya. Karena takut kalau punya adek, nanti adeknya manggil Gempita, Kak Gem. Paham. Nanti takutnya interaksi Gisel sama Gempi jadi aneh. Kak Gem. Mama mau jalan-jalan nih sama Om Brian. Kata-katanya dong. Masuk Gempi. Boleh ke kolam, boleh menyelam, tapi jangan pulang malam. Paham? Oh, Gempi joget-joget. Dan Gisel pernah buat pernyataan. Dia nggak bisa jomblo lebih dari sebulan. Gila. Sebulan sekali dia sakau cuy. Dan alasannya nggak bisa jomblo lebih dari sebulan karena Gisel itu pengen nggak tahan kalau nggak ada yang nanyain kabar, udah makan atau belum. Setiap tanggal 31 Gisel, WhatsApp mana yang nanyain kabar? Wah gila Gisel, sakau lu sebulan sekali. Selain itu baru-baru ini di podcastnya Melanie Ricardo, Gisel ada bilang kalimatnya kira-kira seperti ini. Bahwa jadi banyak cewek yang seolah-olah buat Gisel jadi panutan, dalam tanda kutip panutan, yang bilang udahlah gak apa-apa cerai aja sama suami, yang penting bisa co-parenting kayak Gisel sama Gading. Gawat ini, aku udah tonton podcast itu, gak bagus itu teman-teman. Cuman aku takutnya istriku suka sama Gisel. Maksudku istriku kalau nonton ini, gak usah cerai kita ya. Tahu aku honor dosenku kecil, tahu aku. Tapi kan aku rajin nyapu, ngepel sama nyetrika di rumah. Tak tolong abang dek. Gak usah kau parenting, kaunya kita lagi. Aku aja yang parenting, kau kerja aja senang-senang deh. Gak usah deh. Maksudku lain kali Mbak Melanie Ricardo kalau buat podcast kayak gitu, buatlah itu don't try this at home gitu loh. Hanya untuk profesional, buat gitu, ngeri aku ini. Dan di podcast itu udah ada 100.000 orang yang nonton, 100.000 lebih orang. Ini berarti udah ada 100.000 perempuan yang berpikir untuk cerai dari suaminya. Dan udah ada 1.000 like. 1.000 like, ya mungkin 1.000 like udah ada 1.000 suami yang diceraikan istrinya. Coy. Dan yang terakhir, Mbak Gisel,
pernah bilang bahwa hubungannya dengan Bang Brian, dia senang, baik-baik aja, cuman yang dia nggak suka tuh komen netizen. Yang mungkin-mungkin masa lalu. Aku mau bilang sama netizen atau orang-orang yang pernah ngomong jelek sama Giselle, ayolah kalian juga belum tentu lebih baik dari Giselle. Setiap orang punya masa lalu, punya hal-hal buruk. Yang penting gimana cara dia memperbaikinya. Jadi siapapun di antara kita mungkin yang punya pikiran buruk sama Giselle, minta maaf aja. Jadi Giselle, minta maaf aku ya. Kalau kemarin aku pernah ngomong gitu. Ada 11 akunku, aku udah komen jelek. Minta maaf aku Giselle, minta maaf. Salah aku Giselle. Bodoh kali aku, bodoh. Terima kasih aku Andro. Keren. Andro. Sepertinya Mami Giselle sangat happy dari awal kamu stand up, menikmati banget, ketawa terus sampai dia komen juga. Good job, great job, man. Boleh, keren banget. Keren. Makasih Bang. Wanginya hapus ntar dicium sama bini lu ntar. Di kelas selingkuh. Iya, Masa lo bencong? Mulutnya terlalu ini dia kalau langsung bencong. Ya Allah. Aku nggak ikut ya, aku nggak bilang bencong. Jangan. Nggak bilang bencong. Udah bilang tadi. Kak Giselle sayangku cantik, mungkin kamu langsung mau berkomentar kali. Aku lihat tadi kamu happy banget sih. Iya, hebat kali abangku ini, jago kali lah. Mau lihat itu, mau lihat. Mau lihat. Iya, suka banget dari pertama udah ketawa-ketawa banget. Apa? Mana tehnya? Mana kok tehnya? Mau lihat teh. Mau lihat. Makasih artinya. Mau lihat teh, mana tehnya? Nggak ada teh. Habis doa ibu teman-teman. Hebat. Silakan, Kak Giselle, maaf. Mau lihat teh Beneran. ini Maaf. teh. Jadi dari awal enjoy banget sama Enjoy. semua bercandaannya ya. Soal yang compare sama Arya Salokanya. Arya Saloka. Kita bisa ngerasain beneran, bisa nge-capture beneran figur dosen itu seperti apa. Takut istrinya itu real banget. Real banget. Tanya itu Bang. Wah betul, kisahnya tuh. Takut kali kok sama istriku. Takut abang Dek sama kau Dek. Luar biasa itu real banget soalnya. Jadi kita benar-benar bisa ikutan ketawa. Betul. Terus yang ngerostingnya juga aman-aman nggak aman main gitu. Ada pinggir cocok. jurang tapi seru, Iya, asik di pinggir gitu ya. jurang tapi seru. Cuman ku ini nih lah ya yang Melanie itu ada kok do not try this at home-nya. ada. Lengkap, Puji ada Tuhan, kok. puji Tuhan. Suka, Alhamdulillah. biasanya suka kalau nonton setengah-setengah mungkin yang bikin siul ya. Betul. Atau potongan-potongan TikTok biasanya Iya. tuh. Ah. Ya gitu aja sih. Udah itu tapi aja. Asik. Cakep banget, lucu banget. Keren, tapi dia happy loh dari tadi awal. Aku ngintip-ngintip lagi Giselle ketawanya. Wah, gitu. Lihat. Lu nggak lihat aja, ngeliat tadi. Gila, lucu banget gitu. Nggak sampai. Nggak ada ya? Sampai. Itu gua kayak. Masa ada yang gini. Asik gitu tadi. Mulai menambah-nambahkan. Sorry bohong. Kiki. Aduh, aku dari awal sampai akhir aku terkesima sama satu hal. Penulisan yang sangat bagus dari Bang Andro. Itu Bagus keren penulisannya, banget. rapat banget, keren. Kalau misalnya enggak atau enggak, beliau sering sekali memasukkan rima. Rima kata. Jadi dari satu kalimat ke kalimat lain itu sehingga kedengar tuh enak banget gitu. Makanya smooth banget kan. Jadi terus kemudian membedah tadi kenapa aku bilang penulisan, membedah satu buah premis menjadi 3 part dan dikupas satu persatu itu juga dari sebuah kematangan penulisan. Pas roastingnya juga benar tadi ada pinggir jurangnya. Nanti kan apa kalau ijazah asli 80.000, ijazah palsu sebentar. Ya gimana Mas Kaisang? Hei, takut banget. Nonton Mas Kaisang suka nonton stand up. Nggak usah ditutup aja, udah bahaya. Kita masih ingin tayang episode ini. Takut Op. Ya maksudnya ya memang betul bukan cuma mirip wajah sama Pak Anies, tapi menurut aku kecerdasan juga mirip sama Pak Anies. Iya, pinter. Makasih Mbak Kiki. Pintar, iya. Bagus. Dosen ya? Betul, buat Bang Andro, gile Lundro. Dan baru kali ini ada komika yang diberikan label Gile Lundro dari Kiki. Oh nggak ada, itu nggak ada. Mewah banget ya. Andro. Mewah banget itu Itu ya. kalau sampai Kiki ngeluarin Gile Lundro, Udah. dia akan nambah gope lagi. Oh jelas sih. Wih. Oke. 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 Gope.
Bapak Ajis ngomong masalah Batak, dia juga Batak juga. Jelas, Tiga-tiga Batak. Batak ini. Aku batu bara aku. Batu bara. Keren. Aku lubis. Bapak. Lubis, lucu abis. Gokil, gokil lah. Lubis gua kereta. Lubis gua keren. Oh, lubis Gua kereta. Alah, asik deh, Bang. Iya. Saya ini kita udah 5 episode ya. Betul. Udah progresnya bagus banget. Saya udah mantau kamu, saya perhatiin. Ini adalah penampilan Wawan yang paling Oh, bagus. Wawan. Andro. Itu mentor, Mas. Itu mentor. Salah tuh tadi tuh, salah merhatiin orang tuh Najis. Ini Andro penampilan kelima Kak Gisel minggu ini. Dan ini menurut saya, mungkin teman-teman yang lain sepakat ini penampilan terbaik. Betul, setuju. Iya, betul. Dari Andro. Betul. 250-nya keluar dong. Belum tentu, belum Kan tentu. kalau dia lucu Yang lagi. terlucu. Iya, oke. Enggak ada lagi. Gak ada lah. Keren. Dimatiin. Saywar, gua suka Saywar. Emang tuh kalau penampilan dari keresahan banget tuh berasa. Tentang dosennya itu tuh sampai tadi Kak Gisel juga ketawa banget ngakak ngebayangin. Iya lagi tuh dulu di kampus banyak dosen nggak punya laptop tapi punya tas laptop. Iya. Bener. Itu dia. Itu lucu banget ya Kak Gisel, itu lucu banget. Tersampaikan sekali ya. Sampai harga batik segala. Iya. Harga batiknya. Ya, gak batik tapi ada Barcelonanya gitu, ada MU-nya. Batik bola. Batik bola, betul. Bola. Itu juga tadi di belakangnya ada plot twist, ada pesan moral di depan. Ternyata plot twist kau adalah orang yang salah satu orang yang mengomentari Iya, itu juga. lucu banget loh. Gisel dan cinta Brian. Tapi saya sebagai keluarga cinta Brian. Keren. Saya keluarga cinta juga. Iya dia, betul. Saya cinta Rasul. Yang pertama betul. Ingat teman-teman. Umi. Ini yang pertama saya. Umi. Yang kedua saya nggak ikut. Betul, jangan. Cinta Rasul 2 saya nggak ikut. Betul. Terima kasih Bang Haji. Mantap sekali Thank you, Bang Diki. Good job. Keren. Mantap sekali, keren banget ini baru tuh komika penulisannya bagus. Penasaran dengan komika yang selanjutnya? Penasaran? Pastinya dong. Tanpa panjang lebar. Udah. Oke deh, nggak usah deh. Komika selanjutnya Bayu Wibowo. Mukanya udah lucu ya. Mukanya lucu. Selamat siang semuanya. Siang. Ya kenalin, saya landaknya Irfan Hakim ya. Iya lagi. Monyet ya? Saya Bayu Wibowo teman-teman. Dan saya lagi sedih bang. Oh sedih. Iya, karena minggu kemarin saya adalah komika paling nggak asoy. Kalau malam ini saya nggak asoy lagi, sumpah kayaknya saya mau fokus ternak lele aja mas, beneran. Sumpah. Gak apa-apa saya gagal di industri film, setidaknya saya sukses di industri perikanan. Tapi walaupun saya pernah nggak asoy bang, kini saya pernah juara 1 stand up hadiah ke Singapura. Tapi pas itu saya gagal karena COVID. Padahal saya udah beli koper mas. Udah beli koper, itu koper yang awalnya tak gunain buat ke Singapura. Akhirnya koper tak gunain buat ke Cibubur. Harusnya saya ke Singapura nih ketemu bule yang namanya James, Charles. Tapi sekarang saya malah ketemu Aep, Padol, mas-mas ini. Jawa-Jawa lagi gitu. Ya ampun. Sedih gitu bang, sedih. Batal ke Singapura padahal waktu itu saya udah belajar bahasa Inggris mas. Beneran, saya tuh sampai di titik ngomong sama orang tua saya pakai bahasa Inggris. Saya pernah bilang, Mami, Mom, you very very beautiful. Dijawab tuh, aku bapakmu. Pernah? Salah. Ya ampun. Bahkan pernah bang, itu akhirnya liburan ke Singapura diganti uang. Dan itu uang yang saya terima cuma 6 juta. Mas, ke Singapura 6 juta mas. Bisa ke Singapura 6 juta. Saya ke Singapura nyewa hotel, makan enak bisa. Tapi saya berangkatnya berenang. Bener lagi. Apa? Sumpah.
Saya terakhir renang di pantai, Bang. Dijaring sama nelayan, Bang. Bang. Ubur-ubur. Beneran ini, Bang. Dia bilang, wah puji Tuhan dapat bulu babi. Gitu, Bang. Bulu babi. Sumpah. Bulu babi. Disney, Bang. Mana pas dijual gak laku ya kan? Ya ampun. Ya ampun. Tapi kalaupun itu 6 juta saya pakai buat ke Singapura naik pesawat, bisa juga. Cuma nanti di Singapura saya jadi gembel. Tidur depan ruko. Jatuhnya ke Singapura bukan liburan, ngemis. Jujur saya nggak siap, Bang, nanti jadi manusia silver di lampu merah Singapura. Iya lagi. Nggak siap, Mas. Lampu merah Singapura. Ya walaupun di Singapura emang nggak ada manusia silver sih. Adanya Silverman. Udah. Iya. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Iya. Sama tapi. Superman. Akhirnya dari Singapura, uang 6 juta. Saya pakai buat ke Purwokerto. Sumpah, dan saya satu-satunya orang yang ke Purwokerto pakai bahasa Inggris. Bagus. Bagus. Udah kadung aja. Udah kadung. Bro, Purwokerto bro, bawa koper ke Purwokerto. Bro, aneh bro. Jadi saya tuh sebenarnya malu, Bang. Malu. Saya udah bilang sama tetangga saya, mau ke Singapura, bahkan tetangga saya tuh sampai nitip gantungan kunci Singapura. Tapi saya malah ke Purwokerto. Masa iya saya pulang-pulang bawain mereka mendoan? Pas saya bilang, ini Bu oleh-olehnya. Kok mendoan? Katanya ke Singapura, Bay. Iya Bu, ada orang Purwokerto nyasar di Singapura, Bu. Dan hari ini kita kedatangan artis cantik Gisela Anastasia. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sumpah Bang, ini saya pertama kali nih lihat Gisel secara langsung. Biasanya Sumpah, apalagi ternyata ya ampun, tangannya putih, muka putih. Baru kali ini saya lihat orang panunya sekujur tubuh, Bang. Pano. Beneran. Bisa ya gitu. Mbak, nanti pulang dari Falcon jangan minta gaji, Mbak. Minta alpanak. Sumpah itu. Kasihan itu. Kasihan beneran. Kasihan Mbak. orang kalau salah aja. Beneran. Tapi jujur Gisel ini termasuk tipe cewek saya juga, teman-teman. Jauh banget tipenya. Terlalu jauh, lompatnya jauh. Apa? Cina-cina gitu ya. Karena apa ya, Bang? Tipe cewek saya tuh emang tipe yang cindo. Cindo, cantik, yang punya anak namanya Gempi. Gitu. Tipenya Tipe saya banget gitu. Makanya, Mbak, daripada sama Cinta Brian, mending sama saya, Mbak. Sumpah, Mbak. umur berapa? Saya bisa ngasih cinta lebih dari Cinta Brian. Bisa. Makanya, karena ada Mami Gisel, saya akan ungkapin perasaan saya di panggung ini. Woi, Mbak, boleh ke panggung atas panggung Asoy. Asoy. Wah, sumpah ini akan menjadi sejarah pertama kalinya Gisel ditembak oleh landak laut. Kita adep-adepan aja sayang. Sayang. Asoy, Asoy. kamu tahu nggak bedanya kamu sama bakso aci? Apa tuh? Kalau bakso aci itu tulang rangu, kalau kamu tulang rusukku. Jok tulang rusuk, oke. Sayang, mulai hari ini izinkan aku. Bolehkah aku menjadi papanya Gempi? Bolehkah?
Bolehkah sayang? Bolehkah? Aku takut Mas Gading shock. Aku tanya sekali lagi. Paksa lu ya. Lu kalau udah ditolak, paksa lu. Nyoba dulu. Nyoba dulu. Tolak itu. Nyoba dulu. Bolehkah aku menjadi papanya Gempi? Kayaknya Gempi nggak mau deh. Oke, ini menjadi bukti bahwa janda tuh punya selera, teman-teman. Terima kasih Pak Yubo. Bagus, Bayu. Aduh. Gimana coba Ki? Bener bang, beneran. Dia bilang Ada mau pacarnya? Ya, Jangan macem-macem Iya, saya takut dipukul di luar. bilang mau jadi bapak Gempi, aku kepikiran Gempi kesian banget. Pegang lagi. Maaf, beneran. Maaf. Gak enak saya. Maaf nih, Bay. Iya. Kalaupun kamu jadi papanya Gempi, Iya. itu bercandanya tuh ntar gak masuk. Kan kalau orang-orang nih, That's right. aduh Gempi, gimana muka jeleknya? Iya. Kalau Bayu kan, Bayu ngomong, Gempi, gimana muka jeleknya? Tuh. Oh, langsung di saya. Iya. Aduh. Ini kan lu. Saya. Mau lihat dong. Coba tadi pegang lagi, coba pegang lagi. Pegang, sekali lagi. Nah, ini bukti ya teman-teman ya. Hitam di atas putih ya. MOU. Itu seperti MOU ya, hitam di Tadi atas putih ya. pas lagi bilang maukah jadi bapak Gempi? Mau jadi Bapak Gempi? Aku bilang ini acaranya ngerosting apa film horor sih? Ya. Dia aja takut, dia aja takut. Semi-semi, Kak. Kalau kamu jadi papanya Gempi, Iya. Gempi jadi sekarang minta ngekos di Lampung. Katakan itu. Gempi nggak mau tinggal. Bareng maminya pasti. Tepuk tangan sekali buat Bayu. Silakan Bayu. Thank you Bayu. Terima kasih banyak. Good job. Sebuah stand up yang bagus dari kangkung hidroponik ini membuat pokoknya sangat meledak-ledak sekali. Di budidaya. Cakep sekali. Bagaimana kamu puas dengan penampilanmu? Ya, Lu hapus nggak tangan lu megang-megang Gempi tadi? Oh iya. Sudah. Hilangin. Enak aja. Hilangin. Silakan komentarnya untuk bawang nasi uduk ini. Aku, soalnya masih berasa banget nih tangannya nih kan. Mama Isel. Mau sambal pecel lele. Iya betul itu dia. Ini habis makan. Habis makan. Tapi lucu banget. Aku ketawa-ketawa dari pertama juga lebih light, tapi bisa ngerasain jokesnya. Terus apa ya tadi dari kamu masuk aja kayaknya kamu nyengir aja udah lucu sih, kamu curang banget senjatanya. Ngecit dia Kalau dia. bisa ntar saran ya kalau udah makin naik gigi jangan diapa-apain ya. Oh iya. Itu aja. Jangan nilai benerin. Jangan benerin gigi lu. Awas ya. Oke, Kakak. Janji. Siap. Pinky promise dulu. Ayo asoy banget deh. Terlalu asoy deh. Udah nggak usah lebih. Dikasihnya segitu nggak usah lebih, jangan ikut-ikutan ini. Terlalu ngambil kesempatan masnya Iya. tuh. Bang Ajis. Tadi saya ngelihat dia ngegombalin Mama Gisel. Mama Gisel. Saya pengen gombalin dikit ya. Keren. Mama Gisel tau gak bedanya listrik dengan Mama Gisel? Apa tuh? Kalau listrik itu membawa arus. Iya. Kalau kamu pembawaannya halus. Asoy. Kiki ya? Saya suka digombalin saya. Saya suka digombalin. Iya Bang. Kamu tahu gak Iya. bedanya rumah sama kamu? Apa tuh? Gak tahu? Enggak tahu. Itu romantis sekali. Itu dari kita udah romantis buat Kiki. Tadi dites. Kalau gua mau dites, saya dites. Dites sebenarnya gitu tadi. Rumah kan gede, ada Nggak tahu. Gak tahu. Masuk akal itu. Gak masuk akal. Ini kan Bayu peserta keempat. Ketiga. Ini nggak tahu kenapa di episode ini semua peserta tuh dar-der banget. Iya, benar. Kayaknya efek kedatangan Kak Gisel di sini. Betul, semangat dia kalau ada Mami Gisel. Bagus, sama kayak mereka pengen nunjukin kalau mereka lebih baik daripada Cinta Brian. Ngaca. Ngaca lu. Siapa lu? Ngaca lu. Ngontrak juga lu. Nyoba. Oh, nembak. Muka lu lecek kayak kertas tilang tuh. Kalau Cinta Gentle, Brian Bang. ke kafe nyari menu, lu nyari wifi sebenarnya. Sabar Bajis, sabar.
sebagai kerabatnya Cinta Brian, saya marah. Siap, sorry, Bang. Betul. Marah. Saya Ajis ini ada masih sepupu dengan Cinta Brian. Kita sekeluarga, ya kan? Saya agak Ngaku-ngaku aja. saya agak kaget ya. Silakan Ya. komentarnya untuk Baru belakang kan- gambaran ini. Iya, saya baru tahu landak laut bisa birahi ya. Betul. Betul. Iya, say. Nafsu banget sama Kak Gisel. Tapi kayaknya bukan kayak landak laut ya, kayak yang itu apa bulu babi yang muter. Bulu babi, iya, bulu babi. Ajem-ajem. Betul, betul. Dia nggak usah pakai bulu, udah. Dia jujur aja, babi aja dah. Dia. Babinya doang. Nah, Iya. ini adalah salah satu pertunjukan stand up yang membawa ketidakmungkinan menjadi sebuah kelucuan menurut aku ya. Karena aku sering pakai ilmu ini. Oh gitu. Ke cowok-cowok ganteng biasanya kayak gitu. Pede aja dulu kan. Pede Najis dulu aja. padahal najis ya. sebenarnya. Najis, betul, 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 betul. Tapi maksudnya pembawaannya Bayu itu berhasil banget. Dia lovable, terus maksudnya dia berani menabrak ketidakmungkinan ya gitu. Jadi orang juga ketawanya kayak gak mungkin kayak gitu kan mati ya. Tidak mati. Kita penolakan. Penolakan terus. Terus mukanya digini-gini lagi. Iya, betul, betul. Makin horor. Makin horor kan. Takut kan. Kamu buat Mami Gisel nanti malam dia nggak bisa tidur gara-gara dipegangan. Nggak enak banget jujur. Tapi kan kalau komedian pasti kan nyetok jokes ya. Iya, iya. Kalau tadi kan Vox tuh ketika ditolak, lo ternyata janda itu punya Punya selera. selera. Kalau diterima jawabannya apa? Jujur materi saya nggak jalan, Bang. Untung ditolak. Untung ditolak. Untung ditolak. Untung. Iya. Ya, karena dia nulis begitu karena dia udah yakin pasti ditolak. Dan udah pasti yakin, Bang. ger gitu. Ditolak. Tolak. Oh ini kalau ada Cinta Brian dia cinta ditolak kalau dia. Tapi asal nggak dukun bertindak ya kan. Dia nyamain Cinta Brian, tapi nggak apa-apa kita apresiasi. Terima kasih buat dakinya Cinta Brian. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Bay Masak Jiwa. Aduh.